Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan Bapak Purnama Anaki, selaku dosen pengampu mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Selamat datang di presentasi kami. Di sesi ini kita bakal cerita dan kupas tuntas proses redesign website CDC Telkom University Surabaya yang kami kerjakan sebagai bagian dari mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Dengan saya, Alveda Mayanti, dan bersama dua rekan saya ada Aulia Wulandari dan juga Era Estiana. Kami akan membawakan presentasi ini secara bergantian. Let's get started. Jadi, kenapa kami redesign website CDC Telkom University? Tujuan kami adalah untuk membuat tampilan website yang lebih user-friendly dan pastinya memudahkan mahasiswa, alumni, dan stakeholders untuk mengakses informasi penting seperti lowongan pekerjaan, event, dan juga pengembangan karir. Jadi, kenapa kami redesign? Proyek ini mencakup beberapa langkah penting, mulai dari memahami kebutuhan pengguna, baik mahasiswa, alumni, hingga pihak internal CDC, analisis fungsi bisnis CDC, merancang UI yang sesuai dengan prinsip desain yang tepat, menyusun struktur menu dan navigasi, sampai dengan pembuatan prototipe dan juga storyboard. Dengan cakupan yang luas ini, kami ingin memastikan bahwa hasil redesign kami nggak cuma keren di mata, tapi juga benar-benar berguna dan memudahkan semua penggunanya. Jadi, sebelum kita masuk ke proses redesign, kita harus tahu dulu siapa yang bakal pakai website ini. Karena seapik apapun desainnya, kalau nggak sesuai dengan kebutuhan pengguna, ya kurang maksimal. Target utama pengguna CDC ini ada tiga. Yang pertama ada mahasiswa aktif Telkom University, terutama yang lagi cari magang atau kerja, alumni yang tetap terhubung dengan peluang karir, dan tentunya stakeholder internal seperti admin CDC. Untuk tahu lebih dalam, kami ngumpulin data lewat survei online dan observasi cepat ke website CDC yang ada sekarang. Dan ternyata banyak yang ngeluh karena susah menavigasi halaman, info lowongan, dan event susah ditemukan. Plus tampilan websitenya itu kurang menarik dan gak konsisten. Dari situ, kami bikin persona pengguna, dan dari teman ini kami mulai nyusun strategi redesign supaya benar-benar sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Setelah tahu siapa target pengguna, kami langsung dengar langsung suara mereka lewat survei online. Kami dapat 10 responden, mayoritas mahasiswa aktif Telkom University. Dan hasilnya ada beberapa keluhan umum. Salah satunya ada yang bilang info penting itu sering ketumpuk, terus harus scroll panjang dan bingung mau mulai dari mana. Jadi, bisa dibayangkan, pengguna udah bingung dari awal. Nah, insight itu tuh sangat berarti buat kami, karena dari sini kami bisa mulai merancang solusi yang lebih tepat sasaran. Setelah tahu siapa target pengguna, kami langsung dengar langsung suara mereka lewat survei online. Kami dapat 10 responden, mayoritas mahasiswa aktif Telkom ini. Setelah mengumpulkan data, kami buat dua persona pengguna untuk website CDC, dan di sini kami menampilkan dua contoh, yaitu ada Ega dan juga Rizal, yang mewakili tipe pengguna dengan kebutuhan yang berbeda. Kalau dari Ega, dia merasa tampilan website itu kurang responsif, dan beberapa tombol itu sering error. Kalau tujuan dia untuk mengakses website ini sih untuk menemukan lowongan dan event yang relevan dengan jurusan dan lebih cepat dan nyaman. Kalau dari Rizal sendiri, dia tuh pengen informasi lowongannya itu lengkap dan juga mudah diakses dengan filter pencarian yang lebih relevan agar proses pencariannya itu nggak ribet. Nah, dengan kami memahami kebutuhan user, kami bisa lebih fokus mendesain ulang website CDC yang nggak cuma eye-catching, tapi juga benar-benar user-oriented. Nah, selanjutnya adalah memahami fungsi bisnis. Yang pertama ada mental model yang menggambarkan bagaimana pengguna memahami dan membayangkan fungsi serta peran dari website CDC. Dari hasil survei, pengguna memandang CDC sebagai platform karir dan magang, digunakan juga untuk membuat CV dan portofolio, mengharapkan tampilan yang sederhana, informatif, dan mudah dinavigasi. Sebagian pengguna juga merasa antusias karena melihat CDC sebagai peluang karir, dan juga beberapa merasa frustasi karena navigasi membingungkan dan fitur terbatas. Ada juga pengguna aktif yang dimana melakukan berbagai aktivitas saat menggunakan website CDC seperti mencari lowongan pekerjaan, mengakses informasi event, membuat dan mengunggah CV serta portofolio, dan mengakses fitur tambahan seperti career development. Nah, meskipun memiliki tujuan yang baik, platform CDC masih memiliki beberapa titik permasalahan atau pain point yang dirasakan oleh penggunanya. Navigasi yang kurang intuitif, tampilan website kurang responsif di perangkat mobile, dan kurangnya fitur pencarian yang akurat. Nah, selanjutnya ada alur penggunaan website CDC Telkom University. Yang pertama, pengguna memulai dari halaman login, lalu memilih jenis login sebagai mahasiswa. Jika belum memiliki akun, pengguna diarahkan ke halaman pembuatan akun. Yang kedua, setelah berhasil login, pengguna akan masuk ke dashboard, kemudian muncul pop-up ucapan selamat datang sebelum diarahkan ke menu utama. Nah, di menu utama, pengguna dapat memilih berbagai fitur yang tersedia. Ada lowongan, status lamaran, status acara, sertifikat, dan survei. Nah, jika memilih fitur lowongan, pengguna diarahkan ke tabel lowongan yang berisi daftar lowongan pekerjaan. Nah, jika pengguna ingin melihat lamaran yang telah dikirim, akan masuk ke tabel status lamaran. Jika memilih acara, pengguna akan diarahkan untuk memilih tab tabel acara yang disarankan, yang dimana menampilkan acara yang direkomendasikan. Lalu ada tabel acara berlangsung yang menampilkan acara yang sedang berjalan. Jika memilih status acara, akan masuk ke tabel status acara untuk melihat keikutsertaan pengguna dalam acara yang telah dilaksanakan. Lalu pengguna juga dapat memilih sertifikat, lalu akan diarahkan ke tabel sertifikat yang menampilkan sertifikat dari kegiatan yang pernah diikuti. Jika pengguna memilih survei, maka diarahkan ke tabel survei untuk mengisi atau melihat survei yang tersedia. Selanjutnya ada tombol
tombol logout. Pengguna bisa memilih tombol logout untuk keluar dari sistem dan akan kembali ke halaman login. Selanjutnya adalah memahami prinsip desain UI. Bertujuan untuk memahami bagaimana prinsip desain UI diterapkan dalam suatu proyek atau aplikasi. Nah, desain UI harus konsisten, intuitif, dan sesuai dengan identitas visual aplikasi agar pengguna merasa nyaman dan mudah berinteraksi. Terdapat style grid dan tampilan awal yang dimana ada warna. Warna merah sebagai warna utama dengan kode warna tagar C41E3A dan tagar E70000. Yang kedua ada merah muda yang digunakan sebagai aksen lembut untuk elemen-elemen yang perlu diperhatikan namun tidak mendominasi dengan kode warna tagar E86B80. Lalu yang ketiga ada putih yang digunakan untuk latar belakang utama agar desain terlihat bersih dan terang dengan kode warna putih tagar FFFFF. Lalu yang keempat ada biru muda yang digunakan untuk elemen interaktif seperti link atau tombol klik dengan kode warna tagar 729FF8. Lalu yang selanjutnya ada abu terang yang digunakan sebagai warna pendukung dengan kode warna tagar F1F1F1, tagar F5F5F5 dan tagar D9D9D9. Lalu yang terakhir ada abu gelap yang digunakan untuk tombol logout atau aksi sistem penting lainnya dengan kode warna tagar 55565B. Yang kedua ada tipografi utama yang di sini kita menggunakan Inter, font modern yang clean dan mudah dibaca, cocok untuk aplikasi digital karena tampilan geometris dan profesional. Yang ketiga ada ikonografi yang dimana icon ini dipilih secara spesifik agar dapat menggambarkan fungsi, fitur secara visual dan intuitif. Yang pertama ada lowongan melambangkan pencarian atau eksplorasi terhadap daftar lowongan kerja. Yang kedua ada status lamaran yang menggambarkan proses pelacakan lamaran yang telah dikirim dan statusnya. Yang ketiga ada menunjukkan aktivitas online seperti menghindari webinar atau acara digital. Yang keempat ada sertifikat yang menggambarkan pencapaian yang dapat diunduh atau diperoleh dari suatu kegiatan. Yang terakhir ada survei yang melambangkan kuesioner atau survei yang bisa diisi oleh pengguna. Dan selanjutnya ada prinsip desain yang dimana yang pertama ada konsistensi. Elemen seperti menu, tombol, dan warna tampilan konsisten di setiap halaman. Font dan icon seragam memudahkan pengguna mengenali fungsi. Tampilan tetap responsif di desktop maupun mobile. Yang kedua ada simplicity, yang dimana navigasi jelas dan tidak membingungkan. Hindari elemen berlebihan, fokus pada fitur inti seperti pencarian lowongan dan unggah CV. Desain minimalis agar pengguna cepat mencapai tujuan. Yang ketiga ada accessibility. Warna kontras tinggi membantu pengguna dengan gangguan visual, dukungan pembaca layar dan navigasi keyboard, serta ukuran font bisa disesuaikan dan gambar diberi alt text untuk akses maksimal. Kemudian pada step 4 yaitu struktur navigasi layar. Di tahap ini, layout dirancang dengan tujuan untuk menyederhanakan proses navigasi pengguna. Kami memisahkan dengan jelas antara menu utama atau sidebar dan konten utama atau dashboard. Di bagian sidebar terdapat menu navigasi utama yang memuat beberapa elemen penting. Tampilan dimulai dari profil pengguna yang menampilkan wajah pengguna, lalu di bawahnya ada beberapa menu seperti lowongan, status lamaran, status acara, sertifikat, dan survei. Selain itu, terdapat juga ikon Hotpix yang dilambangkan dengan ikon headset untuk kebutuhan bantuan, serta logout yang ditandai dengan ikon power. Sementara di bagian dashboard utama akan menampilkan konten sesuai dengan menu yang dipilih. Dalam contoh ini, tampilan dashboard menampilkan isi dari menu acara. Struktur ini memudahkan pengguna untuk mengakses informasi secara lebih terstruktur dan intuitif. Nah, setelah mengetahui kebutuhan pengguna dan menyusun kerangka desain, langkah selanjutnya adalah menentukan tipe window yang tepat untuk menyajikan informasi dan interaksi di website CDC. Pemilihan tipe window ini penting karena akan sangat mempengaruhi pengalaman pengguna saat berpindah dari satu halaman ke halaman lainnya. Jenis-jenis window yang kami gunakan, yang pertama kami menggunakan primary window untuk halaman utama seperti dashboard, dan ini adalah halaman pertama yang dilihat pengguna setelah login, jadi harus jelas dan juga mudah navigasi. Yang kedua ada secondary window, ini digunakan untuk menampilkan detail informasi seperti detail lowongan dan juga event. Nah, halaman itu memberi ruang untuk konten tambahan tanpa mengganggu halaman utama. Yang ketiga, kami pakai modal window untuk hal-hal seperti login pop-up, filter pencarian, atau konfirmasi logout. Nah, window jenis itu membantu menjaga fokus pengguna saat melakukan aksi penting. Sekarang, mari kita lihat langsung visualisasinya melalui prototipe dan juga storyboard. Yang kita mulai dari halaman login. Nah, di sini pengguna bisa memilih untuk login sebagai mahasiswa via SSO atau juga buat akun alumni. Nah, di situ ada fitur lihat atau tutup password yang bisa kita lihat ya untuk keamanan sekaligus kenyamanannya. Nah, begitu berhasil login, pengguna akan masuk ke dashboard utama. Di sini tersedia berbagai menu utama seperti lowongan, acara, dan status acara, dan juga lain-lainnya. Setelah itu, kalau pengguna klik menu lowongan, mereka akan melihat daftar lowongan kerja ataupun magang. Saat melihat satu lowongan, akan muncul halaman detail. Kalau ada error saat loading, akan tampil juga informatif agar penggunanya tahu ada kendala teknis. Lalu lanjut ke bagian acara, ini terbagi menjadi dua. Di acara ini ada acara yang disarankan dan juga acara berlangsung. Keduanya ini punya halaman detail masing-masing. Jadi user bisa dengan mudah kembali ke halaman sebelumnya tanpa bingung. Lalu di sini juga ada sertifikat. Kami tambahkan icon loading di CDC sebagai indikator proses sedang berjalan. Jadi lebih transparan dan tidak bikin bingung pengguna gitu. Lalu ada juga menu survei. Dan terakhir itu ada fitur logout akan memunculkan modal konfirmasi di mana pengguna bisa memilih ya atau tidak sebelum keluar dari akun mereka. Nah, selanjutnya adalah untuk storyboard. Yang pertama ini kita ada frame pertama adalah halaman login, di mana pengguna pertama kali masuk ke halaman login, di sini mereka bisa melihat dan juga menyembunyikan passwordnya setelah memilih opsi login masuk via SSO atau juga mereka juga bisa untuk membuat akun jika mereka belum memiliki akun. Lalu yang kedua adalah
Lalu yang kedua, setelah membuat akun, dia akan dikembalikan kepada halaman login. Kalau misalnya mereka belum punya akun, mereka bisa buat akun, lalu diarahkan ke form registrasi singkat. Setelah registrasi selesai, mereka akan dikembalikan ke halaman login. Lalu setelah login berhasil, pengguna akan diarahkan ke dashboard utama. Di sini ada poster seperti login berhasil yang mana menunjukkan kepada pengguna kalau misalnya loginnya itu mereka sudah masuk ke dalam dashboard CDC-nya gitu. Lalu selanjutnya kita bisa melihat beberapa menu navigasi. Di sini ada lowongan, status lamaran, acara, khusus acara dan juga sertifikat. Nah, pertama-tama kita ke menu lowongan. Saat kita klik lowongan, mereka akan melihat daftar postingan pekerjaan atau magang. Kalau mereka klik satu item akan muncul halaman detail. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalnya terjadi error saat memuat data, akan muncul UI informatif yang menjelaskan bahwa sistem itu sedang mengalami kendala. Lalu selanjutnya ada acara. Nah, acara ini dibagi menjadi dua. Di acara ini ada acara yang disarankan dan juga yang sedang berlangsung. Nah, di setiap submenu, pengguna tuh bisa melihat detail acaranya gitu. Lalu nanti juga bisa kembali ke halaman sebelumnya dengan mudah. Nah, yang selanjutnya ada sertifikat. Di sertifikat ini ketika mengakses menu sertifikat, kami tambahkan icon loading CDC sebagai indikator bahwa datanya sedang dimuat. Nah, ini mencegah user merasa websitenya itu nge-freeze seperti ada dalam gambar. Lalu selanjutnya ada juga menu survei di sini. Untuk menu survei sendiri digunakan untuk mengumpulkan feedback dari pengguna agar website itu bisa terus ditingkatkan berdasarkan pengalaman nyata pengguna gitu. Lalu selanjutnya ada logout atau model konfirmasi yang kita lakukan di sini. Untuk logoutnya sendiri, nah, untuk logoutnya sendiri ini, pengguna bisa memilih logout dan akan muncul model window yang meminta konfirmasi. Ini tuh untuk mencegah logout itu tidak sengaja, jadi user bisa klik ya untuk keluar atau tidak untuk batal. Nah, tapi kita tetap lebih meng-highlight tentang tidaknya di sini agar pengguna lebih memikirkan bahwasanya dia harus mengklik tidak daripada ya untuk menghindari kesalahan. Nah, dari storyboard ini kami bisa memperkirakan alurnya pengguna sejak awal membuka website hingga keluar. Ini membantu menjaga konsistensi antar muka dan memastikan setiap tindakan punya respon yang jelas. Yang selanjutnya adalah memilih perangkat interaksi yang tepat. Ini merupakan bagian penting dalam proses perancangan UI yang menekankan pada kesesuaian antara antar muka dan perangkat yang digunakan oleh pengguna. Pemilihan perangkat input dan output sangat mempengaruhi kenyamanan, kecepatan, dan efektivitas pengguna dalam berinteraksi dengan sistem. Yang pertama ada perangkat input, yang dimana alat yang digunakan pengguna untuk memasukkan perintah atau informasi ke dalam sistem. Ada yang pertama keyboard, entry text, contohnya name, password, pencarian. Yang kedua ada mouse atau trackpad untuk navigasi antar muka ke atas menu hover dan scrolling halaman. Yang ketiga ada touchscreen untuk pengguna mobile. Yang kedua yang selanjutnya ada perangkat output yang dimana menyajikan hasil atau respon dari sistem kepada pengguna. Yang pertama layar visual menampilkan seluruh informasi dan struktur situs seperti dashboard. Yang kedua ada notifikasi visual, pop-up atau toast untuk feedback tindakan, contohnya login berhasil. Selanjutnya, di step 7, kami fokus pada komponen kontrol. Tujuannya adalah menyusun kontrol layar yang familiar, mudah digunakan, dan membantu alur pengguna yang efisien. Beberapa jenis kontrol yang kami terapkan yaitu pertama, tabel interaktif. Tabel ini digunakan pada daftar lowongan kerja, acara, dan sertifikat. Sudah dilengkapi dengan fitur pencarian untuk memudahkan pengguna menavigasi data. Tiap baris dalam tabel juga memiliki kontrol tindakan seperti lihat detail atau unduh sertifikat. Kedua, tombol aksi besar. Kami menggunakan tombol dengan ukuran besar dan warna mencolok. Contohnya seperti tombol login berwarna merah. Tujuannya agar lebih terlihat dan mudah diklik. Ketiga, tautan sekunder dan bantuan. Pengguna yang belum memiliki akun bisa langsung klik buat akun. Tautan ini kami beri warna berbeda namun tetap menjaga hierarki fungsi agar tidak membingungkan. Keempat, pesan kesalahan. Kami menampilkan error message secara visual dan menggunakan teks yang ramah pengguna agar pengguna bisa memahami kesalahan dengan mudah dan tahu langkah yang harus dilakukan. Lalu di step 8, kami memastikan bahwa bahasa dan navigasi yang digunakan lebih ramah dan jelas. Pertama, kami memilih menggunakan bahasa Indonesia yang singkat dan mudah dipahami. Ini jadi pembeda dari tampilan sebelumnya yang masih banyak menggunakan bahasa Inggris. Kedua, kami menyusun struktur navigasi agar lebih jelas dan konsisten. Navigasi utama kami tempatkan di sidebar supaya pengguna bisa berpindah antar halaman dengan cepat dan tidak terlalu berlapis. Dengan begitu, pengalaman pengguna bisa menjadi lebih efisien. Nah, selanjutnya kita mulai dari indikator proses sistem. Di beberapa halaman yang modern dinamis, kayak halaman sertifikat atau detail lowongan, itu kan sistem kami akan otomatis menampilkan indikator loading. Nah, ini penting banget buat ngasih kepastian ke pengguna bahwa sistem lagi bekerja dan bukan error. Jadi pengguna nggak bingung atau buru-buru refresh halamannya. Selanjutnya ada pencegahan kesalahan aksi atau error prevention. Contohnya pas pengguna klik tombol logout akan muncul pop-up konfirmasi apakah Anda yakin ingin keluar dari akun. Didesain tombol tidaknya dibuat lebih mencolok supaya pengguna bisa mikir ulang sebelum keluar, terutama kalau nggak sengaja kepencet. Selanjutnya ada detection and correction. Kalau sampai terjadi kesalahan input ya, misalnya saat login, sistem langsung ngasih feedback berupa pesan error spesifik kayak username atau password salah gitu. Menariknya, pesan itu muncul tepat di bawah kolom input gitu. Biar nggak nyasar lihat kemana-mana dan langsung tahu bagaimana proses yang perlu dibenerin. Selanjutnya ada assistance di setiap form. Kami juga sisipkan placeholder yang menjelaskan data apa aja yang harus diisi. Jadi walaupun baru pertama kali buka formnya, pengguna tetap bisa paham tanpa perlu instruksi tambahan. Nah, struktur formnya juga kami atur rapi dan tertutup supaya pengalaman isinya nggak bikin bingung. Selanjutnya ada feedback tambahan berupa dialog dan juga visual. Yang terakhir kami menambahkan bentuk-bentuk feedbacknya tuh berupa seperti dialog book atau elemen visual gitu. Contohnya kayak menu survei, icon deskripsi atau tampilan error kalau halaman gagal dimuat. Nah, hal ini tuh membantu penggunanya merasa didampingi saat menggunakan sistem sekaligus menjaga tampilan tetap interaktif dan juga nyaman. Nah, dari hasil survei dan analisis kebutuhan pengguna, kami menyebutkan bahwa website CDC perlu membawa yang lebih dari sekedar tampilan, tapi juga dari sisi pengalaman pengguna. Desain ulang ini kami buat agar lebih responsif, intuitif, dan juga relevan dengan kebutuhan mahasiswa aktif. Prosesnya kami lakukan mengikuti pendekatan user center design, dimulai dari identifikasi masalah hingga evaluasi dan juga pembuatan prototipe. Harapannya, fitur-fitur utama seperti lowongan kerja, event, hingga sertifikat bisa diakses lebih mudah, cepat, dan nyaman oleh seluruh pengguna. Itu dia presentasi kami mengenai proses redesign website CDC Telkom University Surabaya. Terima kasih banyak atas perhatian dan waktunya. Semoga hasil yang kami paparkan bisa memberikan gambar yang jelas tentang bagaimana pendekatan desain berpusat pada pengguna bisa membawa dampak nyata dalam meningkatkan kualitas layanan digital. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Desain bukan hanya soal estetika, tapi soal empati, solusi, dan aksi nyata.